Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Slipi, akan mempresentasikan mengenai hasil dari project based learning kami, mengenai soal sekaligus jawaban dari pengujian hipotesis uji dua arah dalam menggunakan distribusi T. Contoh soal, yaitu menurut data penelitian dari dokter atau ahli gizi yang diambil dari website Halodoc, bobot rata-rata berat badan pada remaja laki-laki pada tahun lalu berada pada kisaran 50-80 kg yang apabila dirata-ratakan menjadi sama dengan 65 kg dan diperkirakan akan berada pada angka yang sama dengan tahun lalu. Untuk menguji dugaan tersebut, maka dilakukannya pengambilan sampel acak pada 12 remaja laki-laki dengan kisaran umur remaja sebesar 12-24 tahun dengan perolehan angka sebesar 54,6 kg dengan simpanan baku sebesar 8 dan taraf nyata atau A sebesar 5%. Diketahui sebelum pengerjaan soal, perlu dicari terlebih dahulu diketahuinya, yaitu rata-rata berat badan remaja berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 65 kg. Jumlah sampel acak sebanyak 12 orang, yang berarti jumlah N adalah 12. Selanjutnya adalah jumlah rata-rata berat badan remaja laki-laki dari 12 sampel acak adalah sebesar 54,6 kg, perolehan simpanan baku sebesar 8, dan yang terakhir adalah jumlah alfa sebesar 5% yang nantinya diubah menjadi desimal dengan cara 5 dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,05. Pertanyaan. Uji hipotesis. Jadi dari soal di atas dapat dikatakan bahwa pertanyaan yakni apakah bobot rata-rata berat badan remaja berjenis kelamin laki-laki akan sama dengan tahun lalu. Dalam menjawab soal, langkah pertama adalah dengan mencari uji hipotesis yang diketahui sebagai HO, H0 yakni rata-rata atau mu, sama dengan 65 dan kebalikannya adalah H1 atau H alternatif, di mana rata-rata atau mu bukan sebesar 65 kg. Langkah kedua berisi langkah uji setting dengan menggunakan uji T karena memiliki 12 sampel acak. Langkah ketiga mengenai diketahui bahwa soal di atas merupakan contoh soal pengujian hipotesis menggunakan uji dua arah. Langkah keempat adalah pencarian taraf nyata, di mana sebelumnya sudah diketahui taraf nyata sebesar 0,05. Namun dikenakan menggunakan uji dua arah, maka hasil tersebut harus dibagi dengan 2 terlebih dahulu, sehingga pengerjaannya adalah 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Langkah kelima adalah menggambar daerah penolakan atau penerimaan HO, namun sebelum itu diharuskan untuk mencari derajat kebebasan dengan rumus N-1 yang nantinya menjadi 12 sebagai jumlah keseluruhan sampel acak dikurangi 1 sehingga hasilnya adalah 11 dan dibutuhkan hasil taraf nyata yang telah dihitung sebelumnya sebesar 0,025. Untuk mencari daerah mana yang terjadi penolakan atau penerimaan HO, maka selanjutnya mencari di tabel distribusi T dengan kolom 0,025 dan baris 11 dan diperoleh jumlah sebesar 2,200 apabila telah diketahui nominal dari tabel distribusi T, maka langkah selanjutnya adalah membuat kurva uji
hipotesis dalam distribusi T dengan uji dua arah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah dengan cara membuat kriteria pengujian dalam bentuk perhitungan, yakni dengan menggunakan rumus T sama dengan X bar dikurangi dengan mu atau rata-rata, dibagi dengan simpanan baku atau S, lalu dibagi lagi dengan akar N. Lalu angka selanjutnya adalah jumlah perolehan dari X bar adalah sebesar 54,6 dikurangi dengan jumlah perolehan dari mu atau rata-rata sebesar 65. Lalu dibagi lagi dengan jumlah perolehan dari simpanan baku sebesar 8, lalu dibagi lagi dengan perolehan dari akar N yaitu sebesar akar 12. Lalu langkah selanjutnya, hasil pengurangan dari 54,6 dengan 65 adalah sebesar min 10,4. Lalu hasil dari pembagian 8 dibagi dengan akar 12 yang nantinya akar 12 ini akan diubah menjadi 3,46. Lalu langkah selanjutnya, min 10,4 yang tadinya sudah dihitung dibagi dengan pembagian antara 8 dibagi dengan 3,46 yang nantinya hasilnya akan menjadi 2,31. Lalu langkah terakhir untuk menentukan kriteria penguji dalam bentuk perhitungan ini adalah dengan cara pembagian keduanya yang menghasilkan min 4,502. Langkah ketujuh adalah mengenai keputusan di mana AO diterima atau ditolak dapat dilihat dari kesesuaian kurva yang telah dibuat. Dapat dilihat di dalam kurva bahwa keputusan AO telah ditolak dikarenakan T hitung sebesar min 4,502 berada di dalam daerah penolakan AO. Langkah terakhir dari pengerjaan adalah pembuat kesimpulan, di mana kesimpulan bisa diambil ialah bobot rata-rata berat badan remaja berjenis laki-laki tidak sama dengan tahun lalu. Sekian pengerjaan Project Based Learning dari kelompok 6 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Semoga pengerjaan soal ini bisa bermanfaat bagi siapapun pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.